Pernahkah kamu terdiam sejenak dan memperhatikan kehidupan di dalam air? Mari kita simak sebentar sebuah pembahasan tentang ikan gabus yang menakjubkan di channel Imagilogic. Mari berimajinasi dengan logika. Saat kita menyelami ke dalam dunia ikan gabus, kita akan menemukan bahwa mereka adalah makhluk yang sungguh menakjubkan. Salah satu fakta yang mungkin tidak banyak diketahui adalah bahwa ikan gabus termasuk ikan air tawar tertua yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Mereka telah berada di planet ini sejak zaman dinosaurus. Bayangkan betapa tegarnya mereka melalui perubahan lingkungan dan dinamika alam selama jutaan tahun. Ikan gabus atau dalam bahasa ilmiahnya Channa adalah genus ikan air tawar yang termasuk dalam famili Channidae. Mereka dikenal dengan sebutan snakeheads karena memiliki kepala yang menyerupai kepala ular dan perilaku predator yang kuat. Di Indonesia, ikan ini dikenal dengan berbagai nama lokal seperti ikan haruan, toman, atau sepat siam. Bahkan dalam satu daerah, ikan ini mempunyai beberapa nama seperti di tempat kami daerah Minang. Ada yang menyebutnya dengan nama kiwang, kirung, dan rutyang. Ikan gabus memiliki penampilan yang khas dengan tubuh yang panjang dan ramping serta warna yang bervariasi. Ikan Channa memiliki beberapa sepupu di dalam keluarganya. Seperti yang pertama, yaitu Channa micropeltes atau gabus toman. Siapa yang tidak tahu dengan gabus toman? Ini adalah target para pemancing. Channa micropeltes adalah salah satu spesies yang paling besar dari genus Channa. Dapat mencapai panjang hingga lebih dari 1 meter. Mereka memiliki warna tubuh yang bervariasi, mulai dari abu-abu hingga merah dan kecoklatan. Gabus toman sangat dicari sebagai ikan hias dan juga populer di kalangan pemancing. Yang kedua, Channa striata atau gabus betina. Channa striata dikenal dengan nama umum gabus betina atau ikan gabus selar. Mereka memiliki warna tubuh yang seragam, biasanya keabu-abuan atau coklat kehitaman. Channa striata adalah ikan yang sangat populer di Asia Tenggara karena dagingnya lezat dan mengandung kadar zat albumin yang sangat tinggi dan cocok sekali untuk mempercepat penyembuhan luka. Dan Channa striata juga banyak dipelihara dalam akuarium. Yang ketiga, Channa argus atau gabus argus. Gabus argus adalah spesies Channa yang berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Mereka memiliki corak warna yang menarik dengan bercak-bercak hitam di atas tubuh berwarna coklat atau hijau keabu-abuan. Channa argus cukup populer di kalangan pemelihara ikan hias karena keindahan warnanya. Berikutnya yang keempat, Channa gajua atau gabus benggala. Gabus benggala adalah spesies Channa yang lebih kecil. Biasanya hanya mencapai panjang sekitar 20 cm. Mereka memiliki warna tubuh yang mencolok dengan bercak-bercak hitam di atas tubuh berwarna perak atau keabu-abuan. Channa gajua sering dipelihara dalam akuarium kecil dan populer di kalangan penggemar ikan hias. Next, yang kelima, Channa marulius atau gabus raksasa. Gabus raksasa adalah spesies Channa yang memiliki ukuran yang besar dan biasanya dapat melebihi panjang 1 meter. Mereka memiliki tubuh yang besar dan memanjang dengan warna tubuh yang bervariasi dari kecoklatan hingga hijau keabu-abuan. Channa marulius merupakan ikan yang dicari oleh para pemancing karena ukurannya yang besar dan sifat predatornya yang kuat. Ikan gabus atau Channa memiliki habitat alami yang cukup beragam. Namun biasanya dapat ditemukan di perairan yang tenang seperti rawa, sungai-sungai yang lambat arusnya. Mereka cenderung berada di daerah yang berlumpur atau berhampiran dengan vegetasi air seperti tanaman air, semak-semak, atau akar-akar pohon yang terendam. Beberapa populasi ikan gabus juga bisa ditemukan di perairan payau, seperti muara sungai, estuari, atau daerah aliran sungai yang terpengaruh oleh air laut. Mereka bisa beradaptasi dengan variasi salinitas air yang lebih tinggi di daerah ini. Ikan gabus umumnya menghuni area-area dengan dasar perairan yang berlumpur atau berpasir. Mereka sering menyelinap di antara vegetasi perairan atau menyembunyikan diri di celah-celah batu di dasar perairan. Meskipun ikan gabus bisa ditemukan di berbagai kedalaman perairan, mereka cenderung lebih sering menghuni perairan dangkal, terutama di daerah rawa-rawa atau danau-danau dangkal. Habitat ikan gabus yang bervariasi ini memberikan mereka berbagai kesempatan untuk berkembang biak, mencari makanan, dan menghindari pemangsa. Mereka adalah predator yang tangguh di ekosistem air tawar. Dan kemampuan mereka untuk hidup berbagi kondisi perairan membuat mereka menjadi salah satu spesies ikan yang sukses dan tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Ikan gabus adalah pemangsa aktif yang biasanya berburu dan memakan mangsa mereka seperti ikan kecil, serangga air, udang, atau bahkan anak ikan lainnya.
Mereka seringkali bersembunyi di antara tumbuhan air atau di bawah permukaan air, menunggu mangsa yang lewat untuk menyerang. Ikan gabus kadang-kadang dapat ditemukan dalam kelompok kecil, terutama saat mereka masih muda. Namun, ketika mereka tumbuh lebih besar, mereka cenderung menjadi lebih soliter dan memilih untuk berada sendirian. Ketika ikan gabus dewasa, mereka dapat menjadi sangat agresif dalam mempertahankan teritori mereka, terutama saat musim kawin. Mereka akan menggunakan mulutnya yang besar dan gigi-gigi tajam untuk mengusir ikan lain yang mendekati wilayah mereka. Pada musim kawin, ikan gabus jantan akan mencari betina dan melakukan serangkaian gerakan untuk menarik perhatiannya. Setelah pembuahan terjadi, betina akan menetaskan telurnya di dalam sarang, yang biasanya dibangun oleh ikan gabus jantan. Mereka sangat protektif terhadap telur-telur dan anak-anak ikan gabus yang baru menetas. Beberapa ikan gabus memiliki kebiasaan aktif pada malam hari, di mana mereka mencari makan dan bergerak lebih bebas tanpa kehadiran banyak pemangsa. Perilaku ikan gabus bisa sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti habitat, musim, dan kondisi lingkungan lainnya. Meskipun beberapa perilaku tersebut dapat diamati secara konsisten, setiap ikan gabus juga memiliki kepribadian uniknya sendiri. Ikan gabus adalah salah satu spesies ikan air tawar yang populer untuk konsumsi manusia. Dagingnya dianggap memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang baik. Ikan gabus sering dimasak dengan berbagai cara, seperti digoreng, dipanggang, atau diolah menjadi berbagai hidangan seperti sup, steak, atau bakso ikan. Nilai ekonomi dari penjualan ikan gabus sebagai produk konsumsi langsung dapat signifikan, terutama jika dipasarkan secara lokal atau di restoran-restoran yang populer. Budidaya ikan gabus merupakan industri yang berkembang pesat di banyak negara. Peternakan ikan gabus dapat menghasilkan pendapatan yang stabil bagi para petani, terutama karena ikan gabus memiliki pertumbuhan yang cepat dan biaya produksi yang relatif rendah. Nilai ekonomi budaya ikan gabus mencakup penjualan ikan hidup, ikan segar, atau produk olahan ikan gabus seperti nugget atau sosis ikan. Ikan gabus juga menjadi target populer bagi para penggemar memancing. Wisata memancing dapat memberikan nilai ekonomi tambahan bagi daerah-daerah yang memiliki populasi ikan gabus yang kuat, karena para penggemar memancing cenderung menghabiskan uang untuk peralatan memancing, biaya perjalanan, akomodasi, dan makanan. Beberapa masyarakat memiliki kepercayaan bahwa ikan gabus memiliki sifat penyembuhan dan dapat digunakan dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit. Sebagai contoh, di beberapa daerah, minyak ikan gabus dianggap memiliki manfaat untuk kesehatan kulit dan kesehatan secara umum. Hal ini dapat menciptakan pasar tambahan untuk produk-produk turunan ikan gabus dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Ikan gabus memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan manusia karena kandungan gizinya yang baik. Daging ikan gabus mengandung protein berkualitas tinggi yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Protein ini penting untuk pembentukan otot, pembentukan sel-sel tubuh, dan fungsi tubuh lainnya. Ikan gabus mengandung asam lemak omega 3 seperti EPA atau asam eicosapentaenoic dan DHA, asam docosahexaenoic. Asam lemak omega 3 dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, termasuk mendukung fungsi otak, kesehatan jantung, dan mengurangi risiko peradangan dan penyakit kronis lainnya. Selain minyak ikan gabus, konsumsi ikan gabus secara umum juga dapat memberikan nutrisi penting yang mendukung kesehatan kulit dan proses penyembuhan luka. Ikan gabus umumnya rendah lemak jenuh, yang merupakan jenis lemak yang dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya. Menggantikan sumber protein yang tinggi lemak jenuh dengan ikan gabus dapat membantu meningkatkan profil lipid darah dan mendukung kesehatan jantung. Konsumsi ikan gabus dan asam lemak omega 3 yang terkandung di dalamnya dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, terutama dalam hal perkembangan otak dan fungsi kognitif. Asam lemak omega 3 dalam ikan gabus telah dikaitkan dengan pengurangan risiko penyakit jantung. Konsumsi ikan gabus secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ikan gabus adalah salah satu spesies ikan air tawar yang menarik baik dari segi ekologi maupun nilai ekonominya, dan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang bijaksana untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di habitat alami. Itulah sedikit pengetahuan tentang genus ikan cana atau yang lebih dikenal dengan ikan gabus versi Imagilogic. Kalau ada kekurangan atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Kritik dan sarannya selalu kami terima di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Bagi yang subscribe dan menonton video ini, akan kami doakan rezeki yang berlimpah dan masuk surga. Amin. Mari berimajinasi dengan logika. Akhir kata, wassalam, bye-bye.